Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Marsya Fadila. Di sini saya akan mereview yang diberikan oleh Bapak Danu Suryani Esos MH mengenai perbuatan administrasi. Nah, yang pertama, pengertian perbuatan administrasi itu sendiri adalah menurut Van Poel adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Nah, mempunyai wewenang, yaitu wewenang landasan suatu objek hukum untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan hukum publik. Jadi, kewenangan diperoleh berdasarkan peraturan-peraturan di dalam hukum publik. Penyebutannya pun spesifik sebagai suatu kewenangan tertentu yang diberikan oleh badan atau pejabat pemerintahan tertentu. Nah, subjek hukum itu terbagi menjadi dua, yaitu manusia dan badan hukum. Badan hukum terbagi menjadi dua, yaitu privat dan publik. Nah, tindakan administrasi negara terbagi menjadi dua, yaitu tindakan material atau tindakan faktual dan tindakan hukum. Lalu ada unsur-unsur ketetapan. Unsur-unsur ketetapan yang pertama, perbuatan sepihak dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan kewenangan istimewa, dan yang terakhir untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pemerintah. Syarat sah ketetapan menurut material dibuat oleh pejabat yang berwenang, tidak mengalami kekurangan yuridis. Isi dan tujuan sesuai dengan peraturan dasar dari ketetapan tersebut. Bentuknya itu harus sesuai dengan dasar yang mengatur dari ketetapan tersebut. Prosedur pembuatan harus sesuai dengan prosedur yang harus dilakukan dalam ketentuan dasarnya. Nah, pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan dan pihak ketiga yang berkepentingan harus sesuai dengan ketentuan yang mendasarinya. Ada tindakan hukum. Tindakan hukum itu bersegi dua. Yang dimaksud dengan bersegi dua ini adalah yang dibuat oleh pemerintah tidak sepihak, artinya melibatkan pihak lain. Contoh konkret dari tindakan ini adalah kontrak antara pemerintah dengan pihak swasta. Nah, bentuk-bentuk pemerintah. Ada kontrak biasa, kontrak adhesi atau kontrak standar. Lalu kontrak mengenai wewenang, yakni pemerintah mengadakan perjanjian untuk melimpahkan pelaksanaan tugas pemerintahan kepada pihak lain. Lalu kontrak mengenai kebijakan pemerintah, yakni pemerintah memperjanjikan kewenangan diskresionernya kepada pihak lain. Lalu yang terakhir, kontrak pemerintah dengan swasta yang lain. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.